Bukan kayak Hai manis, boleh Nina, welcome back. Tuhan kami. Hey guys, welcome back to Rina Channel. Apa kabar kalian di sana guys? Semoga sehat-sehat aja ya. Yuk kita bahas horor lagi yuk. Nah kali ini nih kita bakalan bahas tentang yang cukup horor, yaitu hantu-hantu yang terseram yang ada di Jepang. Seperti yang kita ketahui, selain terkenal dengan teknologinya, Jepang juga terkenal dengan keseraman dari hantu-hantunya. Karena hantunya tuh agak lain gitu guys ya. Ada yang badannya setengah lah, ada yang mukanya rata lah, dan ada yang lain-lainnya gitu. Dan dibalik dari hantu-hantu ini terdapat cerita-cerita yang cukup tragis dari penyebabnya dia menjadi hantu yang seperti itu. Buat kalian yang penasaran dengan cerita dari hantu-hantu ini, langsung aja kita bahas di sini daripada kalian jauh-jauh ke Jepang. Soalnya kita masuk ke hantu-hantu Jepang yang ada di Jepang. Hantu yang pertama ialah Nopera Bow. Adalah hantu yang bersifat seperti manusia, tetapi dia memiliki wajah yang datar. Atau dia tuh nggak punya wajah, nggak punya mata, hidung, dan mulut, menurut mitologi dari Jepang. Nopera Bow senang menakut-nakuti manusia di tempat sepi, dan mereka suka melakukan itu tuh secara berkelompok, bareng-bareng kerja kelompok nakutin manusia. Hantu ini dapat berbaur dengan manusia karena dari segi fisik dia memiliki badan yang sama seperti manusia. Terkadang juga dia tuh memiliki wajah, tapi ketika ada orang yang bertatapan muka kayak berpapasan gitu, nggak sengaja lihat mukanya, muka dari hantu ini akan tiba-tiba berubah menjadi rata, tidak bermata, tidak berhidung, tidak bermulut, benar-benar rata gitu. Nopera Bow ini sering ditemukan di jalanan yang sepi saat larut malam, mana betul-betul nggak ada orang di sekitar jalan itu. Itu merupakan saat emas dia untuk beraksi menakut-nakuti orang yang lewat. Mereka juga bisa menyamar menjadi teman, kerabat dari korban yang bakalan dia takut-takutin gitu guys. Siapa yang suka keluar malam-malam, hati ketemu dengan Nopera Bow ini. Taktik mereka untuk menakut-nakuti orang yaitu dengan hantu yang satu bakalan nunjukin wajahnya, kayak yang hantu satu ini bakalan berpapasan dengan manusia itu, kayak hantu ini bakalan nunduk gitu, berjalan melewati manusia ini, dan ketika sudah mendekati manusia, mereka akan menaikkan wajahnya dan menunjukkan wajahnya yang datar itu. Nah, si korban ini bakalan panik dan deg-degan gitu kan guys ya, karena melihat wajahnya yang datar tadi, dan si korban ini akan lari terbirit-birit ketakutan gitu. Nah, disinilah momen dari hantu yang kedua itu datang dan menanyakan apa yang terjadi dari si korban ini. Dan waktu si korban bakalan menjelaskan apa yang terjadi, si hantu yang kedua ini bakalan bilang, oh maksud kamu yang gini ya? Dan langsung menunjukkan wajahnya yang rata itu, gak ada mata dan mulut. Atau terkadang taktik hantu ini yaitu dengan menyamar menjadi pria atau wanita dan berpura-pura nangis atau menutupi wajahnya gitu di kegelapan. Lalu setelah ada manusia yang menyampiri dia dan menanyakan keadaannya, hantu ini akan mendongakkan wajahnya dan kemudian mengagetkan korbannya dengan wajahnya yang rata itu. Mungkin guys ya, kalau ketemu dia di jalan itu kalian nggak boleh takut, kayak harus berani gitu. Kalau misalnya dia nunjukin wajahnya kayak wah gitu, kayak kita tuh harus kayak apa loh, gue tampol, harus gitu kayaknya guys. Hantu yang kedua yaitu hantu teke-teke. Hantu ini memiliki kisah yang tragis juga pada kematiannya. Jadi kisahnya ini berawal dari seorang gadis yang masih bersekolah gitu guys, yang SMA. Dia tuh gadis penakut dan pemalu. Dia bernama Kashima Reiko yang berasal dari Hokkaido, Jepang. Nah, karena si gadis ini malu itu guys, jadi dia adalah sasaran empuk bagi pembuli-pembuli yang ada di sekolahnya. Nah, pada suatu hari yang cerah, si gadis ini menunggu kereta di sebuah stasiun kereta guys. Terus ada teman-temannya ini jahil ngikutin dia guys sampai ke tempat itu, stasiun kereta. Dan saking jahilnya, kawan-kawannya ini naruh jangkrik di bahunya si gadis ini guys. Sontak kaget bahkan si gadis ini, dan dia langsung meloncat jatuh ke dalam rel kereta api. Nah, seketika itu juga kereta api yang sangat cepat itu langsung menggilas badannya. Si gadis ini terbelah menjadi dua, dari kepala dari pinggang ke bawah. Nah, hantunya ini bergentayang dengan menyeret-nyeret badannya yang setengah itu dan berjalan dengan tangan. Saat dia berjalan dengan menyeret-nyeret badannya, ia pun mengeluarkan suara yang kayak tek gimana sih? Pokoknya yang kayak tek. Itulah penyebabnya dia dipanggil hantu teke-teke. Karena dia matinya yang tragis, ia pun sering berkeliaran mencari korban-korban untuk ia takutin atau dia bunuh bahkan. Pertama-tama dia akan menanyakan kepada si korban di mana keberadaan dari badannya setengahnya lagi. Nah, saat si korban ini nggak bisa jawab, ia akan membelah badan si korban menjadi dua. Nah, agar bisa menyelamatkan diri, korban-korban dari hantu teke-teke ini
saat ditanya seperti itu harus dapat menjawab. Jawab aja di jalur Meishin, di mana tempat dia tewas, dan kamu akan bebas gitu. Next, yang ketiga yaitu Sadako Yamamura. Mungkin kalian pernah lihat hantu ini di film-film gitu guys, yang dimana hantunya itu kayak keluar dari sumur dan kemudian keluar dari TV dengan merangkak-rangkak gitu guys. Versi horor dari asal-usul ceritanya Sadako ini ialah, Sadako adalah seorang gadis yang memiliki keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan gitu guys. Ia tuh anaknya suka menyendiri dan gak suka banyak bicara gitu. Ibunya adalah seorang cenayang yang memiliki kelainan mental gitu guys. Sama seperti ibunya, si Sadako ini juga memiliki keturunan cenayang. Jadi dia tuh bisa melakukan hal-hal yang gaib gitu guys. Nah, sebelum ibunya meninggal, ibunya ini sempat melakukan percobaan praktik paranormal dengan seorang dokter, dan saat dokter ini mengumumkan hasil percobaannya, para ilmuwan yang mendengar itu gak percaya gitu guys, dan melontarkan kata-kata yang kasar kepada ibunya Sadako yang bilang kayak, kamu tuh penipu gitu, itu semua kebohongan. Makanya ibu Sadako ini makin kena mentalnya. Dengan tuduhan yang tak kunjung larut itu, ibu Sadako itu pun gak telat dan membunuh dirinya sendiri. Sadako cukup tertekan dengan kematian sang ibu. Sadako pun akhirnya tinggal bersama ayahnya di sebuah pulau terpencil. Nah, dan saat bapaknya si Sadako ini tahu bahwa si Sadako ini memiliki keturunan cenayang ke ibunya, dibawalah si Sadako ini ke dokter yang ada di Tokyo. Serta bapaknya si Sadako ini sering mengurung si Sadako biar dia tuh nggak melakukan hal-hal yang gaib gitu guys. Sadako pun tumbuh menjadi anak yang pembangkang. Itulah sebabnya ia sering dipukuli oleh ayahnya. Nah, setelah sering dipukul oleh ayahnya, dia pun menjadi memberontak dan menjadi makin ganas gitu kepada ayahnya guys. Tak tahan dengan keadaan si Sadako itu, ayahnya pun membuang Sadako ke dalam sebuah sumur kosong. Ternyata pas dimasukin ke dalam sumur itu, si Sadako ini belum langsung meninggal gitu guys. Dia tuh cuma luka-luka dikit doang. Nah, pas di ujung ajal si Sadako ini, Sadako mulai merenung-renungkan gimana sih cara aku untuk balas dendam kepada ayahku yang udah melakukan ini. Terus untuk membalaskan dendamnya itu, dia nggak mau menyerah dan mati begitu aja dalam sumur. Ia pun mulai untuk memanjat-manjat sumur sampai pada saatnya dia jatuh dan tangan-tangannya itu patah serta kakinya yang patah dan kuku-kukunya yang lepas. Di posisi itu kan Sadako nggak bisa lagi tuh untuk berusaha naik. Disitulah si Sadako mulai dijemput oleh ajalnya. Nah, dan terbentuklah si Sadako yang menjadi hantu penasaran yang suka neror orang-orang dengan cara merangkak keluar dari sumur atau mengintip orang-orang yang lewat dari sumur tersebut. Nah, itulah asal-usul dari si gadis Sadako ini guys. Next, yang terakhir, Hikiko-san. Asal-usul dari si Hikiko-san ini, Hikiko adalah seorang gadis kecil yang sering disiksa oleh kedua orang tuanya sendiri. Nah, karena sering dipukulin itulah muka si Sadako. Karena sering dipukulin itulah mukanya si Hikiko-san ini menjadi biru-biru serta bengkak-bengkak. Dan karena itu juga si Hikiko ini akhirnya sering dibully oleh kawan-kawannya. Bully lagi. Tapi untungnya si Hikiko ini mempunyai seekor kucing lucu yang selalu menghibur dia setelah dibully dengan teman-temannya. Nah, pada suatu hari nih, teman-teman si Hiko ini mulai iseng dan mengambil kucingnya si Hikiko ini serta mengikatkan kucingnya itu di belakang mobil dari guru mereka. Nah, guru yang punya mobil ini gak sadar kalau ada kucing yang diikatkan di belakang mobilnya guys. Dan guru ini pun membawa mobil keluar dari sekolah. Nah, si Hikiko yang melihat kucingnya ini sontak langsung meloncat dan memeluk si kucing agar si kucingnya ini gak tewas terseret oleh mobil gurunya itu tadi. Nah, untungnya si kucingnya ini selamat, tetapi si Hikiko-nya ini yang tewas dengan keadaan yang mengenaskan, di mana wajah dan tubuhnya si Hikiko ini hancur terseret oleh mobilnya itu sejauh beberapa kilometer. Nah, dari kejadian itulah si Hiko ini menjadi hantu yang jahat. Satu persatu teman-teman yang suka membuli dia itu mati dengan tiba-tiba aja gitu guys, kayak tiba-tiba langsung meninggal. Ia juga suka meneror anak-anak yang berada di sekolah itu serta tak segan-segan membunuh anak-anak yang suka membuli teman-temannya sendiri. Nah, udah habis guys. Sebenarnya masih banyak sih guys hantu-hantu Jepang yang sangat menyeramkan. Cuman aku nyari yang paling kenal dan cukup seram gitu guys, biar dapat aja gitu seramnya dari ceritanya ini. Tapi kalau dipikir-pikir, Jepang ini termasuk negara dengan penghasil hantu terbanyak. Hantunya itu bukan hantu yang pemalu gitu guys, tapi hantunya ini berani untuk menunjukkan
menunjukkan eksistensinya kepada manusia. Buat kalian yang pengen tidur malam ini, jangan lupa berdoa biar kalian jangan mimpi buruk. Hati-hati nanti di jendela kalian tuh ada yang ngetok-ngetok terus manggil-manggil kalian. Terus di tembok kalian tuh ada yang ngetok-ngetok juga. Terus ada yang nyakar-nyakar tembok kalian. Hati-hati ya guys. Takutnya kalau kalian nggak berdoa sebelum tidur, bakalan ada yang nemenin kalian tidur di sebelah. Tahu deh itu apaan? Ih, gimana Jel? Serem dah? Deh guys, sampai di situ aja kita bahas tentang hantu-hantu Jepangnya. Besok kita sambung lagi. Oke guys, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Dadah. Ngapain aku nyebutin itu? Iya, kali si motor itu lah. Dia hidup kan? Hiduplah Indonesia Raya. Nah, pada 1900 awal, ia tinggal bersama ibunya. Ih, anjing kenapa sih? Masuk loh itu. Kayaknya ada orang lah. Anjing tuh memang kayak gitu, ada nggak ada orang dia suka gonggong.